وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syarif Bustami, beliau dari Martapura, dan kami ucapkan selamat datang Guru. Dan juga pada kesempatan ini ulun menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Yayasan Bapak Haji Zainuddin Manabi, karena beliau masih dalam tugas luar daerah, beliau belum bisa pulang, belum bisa hadir pada malam hari ini. Mungkin itu saja pembukaan dari kami untuk mempersingkat waktu, karena beliau juga mungkin setelah Isya ada lagi jadwal. Alhamdulillah ada kesempatan pada maghrib untuk mengisi ceramah di tempat kita. Kepada Tuan Guru, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. Qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun musyabbahat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram qarra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a bihi. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu au kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu berkumpul di Masjid Muhammad
Muhammad Nur Sittah. Masya Allah, masjidnya begitu megah, begitu bagus. Alhamdulillah. Saya teringat konsep pembangunan masjid ini seperti Masjid Al-Kaf ya, yang berada di Bedok Reservoir ya, yang di Singapura. Mirip persis dengan ornamen-ornamen kayunya yang lebih kental. Alhamdulillah, semuanya ini patut kita syukuri, kita banggakan bahwa kenyamanan beribadah itu juga erat kaitannya dengan media ataupun tempat kita ibadah. Dan memang tempat ibadah itu mesti harus bersih, bagus ya. Dan ini membuat dingin mata kita. Ya, innallaha jamil yuhibbul jamal. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan pada malam hari ini ya untuk bertemu di masjid ini ya. Begitu juga salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, begitu juga orang yang mengikuti jejak Nabi kita Muhammad ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, untuk bertakwa. Namun kata-kata takwa ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita, tidak asing lagi, sudah di mana-mana. Namun masih kebanyakan daripada kita ya tidak bisa ataupun kurang memperhatikan ataupun mendalami makna takwa itu tersebut. Takwa secara etimologi bahasa ini menjunjung tinggi perintah Allah ya, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun terminologinya kita selalu disuruh untuk mengerjakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala pardukan kepada kita dan menjauhi semua apapun bentuk larangan. Ya, namun di dalam ya menjunjung tinggi perintah Allah, kadang-kadang kita tidak mengerti seutuhnya tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita perbuat, baik itu ibadah ataupun muamalah. Ibadat wabil khusus ya, ibadat sholat ya, puasa, zakat, haji. Nah, ini merupakan suatu ibadat yang sangat fundamental, yang sangat basic di dalam agama kita, agama Islam. Karena apa? Karena rukun iman ya, rukun Islam. Karena itu merupakan rukun Islam. Orang tidak akan sempurna Islamnya kalau tidak mengerjakan hal yang demikian tersebut. Hadirin hadirat, adik-adikku yang Masya Allah, ini semuanya calon-calon hufaz, calon-calon tahfidul Quran, nah, yang mana dari semenjak usia ini kita support mereka, kita beri semangat. Begitu juga orang tuanya mesti harus mensupport bagaimana biar berhasil menghafal Quran dengan kuat. Bukan menghafal Quran hanya hafal namanya aja, tapi harus kuat ya. Kita mesti harus belajar dengan bersungguh-sungguh ya, ya. Menghafal Quran ini bukan ya pekerjaan yang mudah. Ini mesti harus rutin, mesti harus
konsisten. Ini butuh waktu yang panjang. Ya, alhamdulillah. Di umur berapa nih adik-adik? Minimal umur berapa? 10 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ada yang sudah hafal berapa juz ini diantaranya ya. Alhamdulillah. Quran itu dihafal butuh murojaah yang tekun. Karena menghafal Quran ini ya kadang-kadang hafalnya cepat, begitu juga lupanya juga sering cepat. Nah, ini mesti harus setiap hari murojaah, setiap hari baca Quran ya. Minimal itu 2-3-4 juz supaya kita lancar. Bila sudah lancar nanti insya Allah akan mudah kita menghafal. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita telah memberikan petunjuk kepada kita ya dengan hadis yang berbunyi innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kata Nabi kita, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah nampak, sudah jelas, terang benderang, tidak ada lagi ya keraguan. Wa innal harama bayyinun. Begitu juga perkara yang haram ya itu juga nampak ya jelas, artinya di dalam agama itu sudah jelas ya ini halal ini haram. Wa bainahuma umurun musyabbahat. Kata Nabi kita, antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang remang-remang, perkara-perkara yang masih abu-abu ya, masih lagi ya kita ragukan kehalalannya. Walaupun halal tadi sudah jelas, haram sudah jelas, tapi ada ya perkara-perkara yang masih abu-abu, perkara-perkara yang masih ya diragukan kehalalannya, diragukan keharamannya. Nah itu disebut dengan syubhat. Faman ittaqa 'anis syubhat, maka barang siapa ya di antara kita mungkin yang menjaga ataupun menjauhkan diri, tidak mau terlibat dengan hal-hal yang syubhat tadi, faqad istabra'a li dinihi wa irdih, maka orang itu akan selamat, akan merdeka ya. Begitu juga ya agamanya akan selamat dan kehormatannya pun akan selamat, akan terjaga. Nah, apa yang dimaksud dengan perkara syubhat ini? Perkara yang syubhat ini merupakan perkara yang khilaf, perkara yang ada di antara kita, ada yang mengharamkan dan juga ada satu kelompok kelompok ulama yang menghalalkan ya. Nah ini banyak terjadi. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sudah terjerumus di dalam perkara-perkara yang syubhat tadi ya, masuk di dalam perkara-perkara yang kurang jelas, yang ada khilaf di antaranya, pasti orang tersebut waqa'a bil haram. Bagaimana ya contoh yang diberikan Nabi kita? Itu karra'i yar'a haulal hima. Nah, seperti ya seorang
penggembala yang menggembala ya di tanah perbatasan. Misalnya dia menggembala di tanahnya ya, antara tanah dia dan tanah orang mungkin. Nah, di antara situ, dekat situ si penggembala tadi menggembala ya, baik sapi misalnya ataupun kambing. Ini kadang-kadang si sapi, si kambing juga dia makan rumput-rumput tanah orang sebelah. Karena apa? Karena dekat dengan perbatasan. Ya. Karena dekat dengan perbatasan tadi. Artinya ini tidak menutup kemungkinan kalau kita ya melakukan sesuatu hal yang resikonya itu mungkin dominan. Itu seenggak-enggaknya orang itu, kata Nabi, pasti nanti akan terjerumus ke dalam perkara yang hal-hal tadi. Ya, kita bisa mungkin bayangkan ya, kalau kita jalan di antara apa misalnya, seenggak-enggaknya orang yang dekat dengan sesuatu hal yang dilarang itu dia tidak melakukan, itu pasti dia akan melihat dan dia akan merasakan aura yang tidak benar, itu pasti dirasakan. Nah, itu tidak bisa dimungkiri karena mungkin ya pengaruh dekat tadi itu bisa dapat menjerumuskan kita. Beda dengan hal kalau orang yang mungkin tahu itu ada istilahnya pelasi itu orang bahari. Orang bahari itu kalau hendak mengolah rumah mesti berkurang sedikit. Jangan pas-pasan. Kenapa? Itu hutan. Kalau binatang ampun orang. Nah, karena kita pas banget. Sama halnya dengan kita melakukan wudhu. Kewajiban kita melakukan wudhu itu di batasan muka. Tidak wajib kita untuk melebihi. Tapi apabila kita melebihkan basuhan tadi, tidak bakal sempurna muka kita kalau kita tidak melebihkannya. Maka melebihkannya itu pun juga hukumnya wajib. Kenapa? Supaya jangan ragu-ragu. Begitu juga dalam hal menghindar ya. Kita mesti harus sedikit ya, urang bahari lah, bepelasi ya. Nah, jangan sampai kita ngepas bujur, jangan sampai. Nah, bilanya orang ngepas bujur itu tinggi resikonya. Nah, karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyarda'a bihi. Ya, yang mana binatang peliharaan kita tadi itu hampir-hampir ya, ia melewati batasan-batasan yang semestinya tidak boleh dia masuk. Lagi berapa menit? Alhamdulillah. Nah, begitu juga ya, kalau penguasa itu juga ada batasan. Ya, penguasa itu ada punya batasan. Apa batasannya? Misalnya orang tidak boleh melakukan hal yang demikian. Ya. Nah, kalau kita melanggar, tentu kita akan mendapatkan sanksi. Ya, apa aja bentuknya itu nanti tergantung sanksi apa yang diberikan. Nah, begitulah ya para hadirin-hadirat ya. Kita disuruh untuk jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang masih abu-abu. Kita jaga apapun itu bentuknya ibadat.
Kalau di dalam ibadah kita disuruh untuk memakai qaul yang mu'tamad. Ya, memakai qaul yang mu'tamad itu artinya yang sudah ditarjih oleh para ulama-ulama ahli tarjih, yang sudah dipilih dalilnya yang paling kuat, ya tidak ada khilaf. Nah, makanya di dalam usul fikih itu kita disunatkan, ya kalau kita tadi al-khuruj minal khilaf mustahab, kita keluar ya daripada ranah perselisihan ulama itu hukumnya sunat. Misal kalau kita berwudu kan mazhab kita Syafi'i, ya itu berwudu mazhab Syafi'i menggosok ya muka, tangan, itu hukumnya cuman sunat. Tapi mazhab Maliki itu mewajibkan, jadi menggosok, mengusap-usap tangan kita setelah kena air, ya itu hukumnya wajib, walaupun kita mazhab Syafi'i itu sunnah. Apa konsekuensinya? Nah, ini kalau bicara hukum, bagaimana kita harus ya mengambil sikap. Kalau seandainya kita berwudu di waktu yang hampir dekat sekali, ya dengan mungkin habis waktunya lah, mungkin kita karena terlambat atau apapun alasan yang lain, maka kita disuruh untuk melakukan hal-hal yang wajib saja. Hal yang wajib aja. Apa yang di mazhab kita yang wajib? Masuk muka, masuk tangan, wudu itu udah tahu aja. Ya, yang sunat-sunatnya jangan. Apa diantaranya 3 kali masuk muka, tangan 3 kali dan seterusnya. Nah, karena ada ulama yang berselisih pendapat tentang wajib dan tidaknya mazhab Syafi'i tadi mewajib, maksudnya mengatakan mazhab Maliki mewajibkan, maka itu walaupun ya waktunya sempit itu mesti kita harus lakukan. Karena apa? Karena al-khuruj minal khilaf mustahabun. Karena kita keluar daripada ranah ya perselisihan ulama, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Ya karena ya kan kalau kita lakukan hal yang wajib itu kita boleh dipastikan, hal-hal yang sunnah tadi itu boleh dipastikan tidak ada khilaf lagi. Ya, nah itu harus harus kita jaga. Nah, semua bentuk ya hal-hal yang ada khilaf wajib di antara mazhab yang 4 ini masih harus kita perhatikan, jangan tidak perhatikan. Nah, apakah kita sudah tahu ya tentang hal yang demikian? Apa kita hanya sekedar sholat kita lakukan ya sifatnya ikut-ikutan? Maka apabila kita lakukan hal ini, apabila kita kaji ya semua ilmu-ilmu, khususnya ilmu hal ya, ilmu hal itu artinya ilmu yang kita butuhkan saat ini ya. Kalau misalnya kita mau pergi haji, kewajibannya kan nanti ya. Kalau misalnya belum lagi haji, kita tidak diwajibkan untuk belajar manasik haji ya. Nanti kalau kita sudah mau pergi haji, baru di situ wajib kita harus mengetahui manasik haji ya. Nggak bisa orang belajar manasik cuma 1 kali 2 kali pertemuan aja, bingung ya. Sampai di sana nanti lihat-lihat orang aja, akhirnya banyak hal-hal yang semestinya nggak boleh, haram, itu dilanggar. Nah, masalah haji ini mengqadhonya itu susah, karena haji ini di musim-musim tertentu dan banyak ini dilakukan oleh orang-orang yang mungkin ya karena keterbatasan pengetahuannya atau karena hajinya hanya sekedar ikut-ikutan. Ada yang umroh ataupun ada yang waktu ambil ihram miqat itu masih pakai celana dalam. Ada yang waktu ya sa'i dari Safa ke Marwah itu dianggap
Sofa, marwah, marwah sofa itu 1 kali. Ya, padahal dari sofa ke marwah 1, dari marwah ke sofa hitungannya 2. Nah ini banyak, dan itu banyak ulun temukan di sana. Kasihan. Nah dengan sebab itu kita mesti harus belajar mengkaji apapun yang harus kita lakukan. Ini mesti harus dengan ilmu. Apapun juga, bagaimanapun juga, seseorang ya misalnya ahli di dalam bangunan, mereka ahli di dalam pembangunan karena ada ilmunya, dan dia sudah tahu kalau begini bahannya ini, ya ongkosnya sekian, pengeluaran sekian, istilahnya konsultan ya, itu sudah tahu. Begitu juga orang beribadat, ya dia tahu ya yang mana yang wajib, yang mana yang sunat, yang mana yang makruh, yang mana yang haram, yang mana yang mubah. Nah di dalam sholat ini banyak sekali, walaupun sholat ini hukumnya wajib, tapi di kondisi tertentu bisa apa yang kita lakukan itu haram. Ya makanya di dalam usul, di dalam kaidah itu ya disebutkan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Ya, hukum itu berlaku apabila ada ilatnya, ada sebabnya. Kalau sebabnya demikian, walaupun dengan kasus yang sama tapi sebabnya berbeda, maka akan berbeda pula. Seperti kita baca bismillah di dalam sholat, hukumnya wajib, karena bismillah itu ayatun minal Fatihah. Jangan kita ikut-ikutan orang yang mungkin kita lihat di TV nggak pakai bismillah, baca Fatihahnya kalau bismillah. Mereka juga baca bismillah, cuman mereka sir bismillahnya tidak nampak. Nah, ada orang ya kan, kalau bismillah di Mekah kita ada bismillah aja. Nah ini karena ini kada tahu, ikut-ikutan, akhirnya membaca kada bismillah Fatihahnya. Nah bismillah ini ya juga apabila dibaca ini menjadi dosa. Ya. Menjadi dosa. Nah, di saat apa? Di kondisi bagaimana? Nah, seperti misalnya orang hendak melakukan maksiat. Nah, mohon maaf, mungkin ada orang misalnya hendak mengambil ampun orang, lalu ia bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Logikanya apa? Mengurang-urangi dosa aja. Karena mungkin membaca bismillah berpahala, mengambil tahu aja berdosa, ya kan? Jadi mengurang-urangi dosa. Ini logikanya. Padahal membaca bismillah digunakan untuk hal yang maksiat itu hukumnya haram. Nah, walaupun sama membaca bismillah. Nah, ada juga membaca bismillah makruh hukumnya. Seperti apa? Seperti kita mungkin ya memperbuat perbuatan yang sifatnya, mohon maaf, mungkin jorok, ngambil sampah, buang sampah. Apakah ini perlu bismillah? Nggak perlu pakai bismillah, karena ini termasuk min safasitil umur, perkara-perkara yang dianggap jorok. Itu jangan, kita jaga nama Allah, kita jaga ya, jangan sampai. Nah ini kalau kita baca bismillah, ngangkat sampah nih udah bau, kita aja udah kebauan lah, ibu-ibu lah mungkin sampah dapur ya, karena sudah disuruh pengajian bismillah terus lah, akhirnya buang sampah juga baca bismillahirrahmanirrahim, udah buang dah sampahnya. Wah ibu-ibu udah pede aja ya, udah pede aja, udah bismillah terus. Nah pada tahu kalau itu hukumnya makruh hukumnya lah. Makruh itu hampir haram, namun tidak ada dalil yang sharih, itu aja. Begitu juga membaca bismillah sunnat. Ya, artinya apa? Kita membaca bismillah itu kalau kita baca mendapat pahala. Ya, seperti kita
ya melakukan, mohon maaf, mungkin kalau orang yang sudah bersuami istri ya melakukan hubungan badan dengan istrinya, ya membaca bismillah, ya kemudian ya dan seterusnya dan mubah juga demikian, ya seperti kita memindah barang, ya. Nah ini di kondisi tertentu ya hukumnya berbeda walaupun bacaannya itu sama bagus ibadah. Nah itulah hukum yang mesti kita ketahui, dan ini hanya sekedar gambaran sederhana, banyak sekali yang lain-lainnya. Nah supaya kita tidak terjerumus di dalam hal-hal yang demikian, maka tidak ada lain obatnya, kita mesti harus belajar. Kita harus tuntut ilmunya, bukan hanya sekedar kita tuntut ya tuntutan yang biasa, tapi kita harus peduli betul, memperhatikan betul. Ya, begitu juga hal-hal wasail seperti wudhu, ya, sholat dan seterusnya. Nah, ini waktu juga yang memisahkan kita. Ya, alhamdulillah udah senang di sini ya anak-anaknya, mudah-mudahan anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang soleh, ya menjadi anak-anak yang nanti bisa ya regenerasi kita. Ya, mudah-mudahan kita doakan, kita sokong. Ya, kiranya itu aja yang kau sampaikan dengan waktu yang sangat singkat ini. Insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di waktu-waktu yang akan datang insya Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan. Alhamdulillah. Nah, itu aja yang kau sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya kurang lebihnya ampun maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan ya? Udah adzan tuh.